Hanya karena menyusui, seorang ibu disetarakan dengan ibu kandung. Ini menunjukkan pentingnya menyusui dan hukum-hukum yang kemudian berlaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah melarang hubungan yang disebabkan oleh persusuan, sama seperti Dia melarang hubungan karena pertalian darah. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. Seorang wanita haram untuk dinikahi karena 3 hal. Yang pertama adalah hubungan nasab atau keturunan. Kemudian karena perkawinan. Dan terakhir karena sebab sepersusuan. 2 anak yang menyusu pada satu wanita yang sama akan menjadi saudara sepersusuan. Bila mereka berbeda jenis kelamin, maka sebagai saudara, hubungan mereka menjadi mahram, alias haram terjadi pernikahan di antara mereka. Lalu kapan seorang anak yang meminum susu sudah masuk kategori mahram bagi ibu dan saudaranya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja persusuan yang menjadikan seseorang mahram terjadi karena lapar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu dalam Al-Quran, susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal itu dinasakh, dihapus dengan 5 kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Para ulama sepakat bahwa bila seorang bayi menyusu pada wanita yang sama sebanyak 5 kali, meski tidak berturut-turut, maka penyusuan itu telah menimbulkan kemahraman. Namun, mazhab Hanafi dan Maliki menyebutkan bahwa 1 kali penyusuan yang sempurna telah mengakibatkan kemahraman. Mereka mendasarinya dengan kemutlakan dalil yang sifatnya umum, karena tidak disebutkan keharusan untuk melakukannya minimal 5 kali, yaitu firman Allah, dan ibu-ibu yang telah menyusui dirimu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. Hitungan 1 kali penyusuan bukanlah dimaksudkan berapa kali bayi menghisap atau menyedot air susu. Namun yang dijadikan hitungan untuk 1 kali penyusuan adalah menyusu hingga kenyang. Biasanya kenyangnya bayi ditandai dengan tidur pulas. Nabi Muhammad SAW bersabda, penyusuan itu karena lapar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya bayi yang belum berusia 2 tahun saja yang menimbulkan kemahraman. Sedangkan bila bayi yang menyusu itu sudah lewat usia 2 tahun, maka tidak menimbulkan kemahraman. Hal itu berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Dan juga berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada penyusuan yang mengakibatkan kemahraman kecuali di bawah usia 2 tahun. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Susu ibu merupakan cairan ciptaan Allah yang tak ada tandingannya, karena dapat memenuhi gizi bayi dan melindunginya dari infeksi. Keseimbangan gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik, dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang baru lahir. Dalam catatan medis modern, ASI sangat kaya akan nutrisi yang dapat mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Makanan bayi yang terbuat dengan teknologi modern tidak dapat menggantikan keajaiban cairan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. ASI merupakan makanan yang paling mudah dicerna bagi bayi.
Selain sangat kaya nutrisi, ASI mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang masih rentan. Karena itulah bayi mengeluarkan lebih sedikit energi dalam mencerna ASI. Dia mampu menggunakan energi selebihnya untuk pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh lainnya. Ketika bayi masih dalam kandungan ibunya, ia ditumbuhkan dengan darah ibunya. Setelah terlahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi. Ketika bayi lahir dan terpisah dari kandungan ibunya, hanya ASI yang paling cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh seorang ibu bahwa anaknya akan terserang penyakit atau cedera karena ASI. Masa 2 tahun menyusui yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran semakin menegaskan keselarasan Islam dan ilmu pengetahuan. Di saat lembaga kesehatan modern seperti UNICEF, WHO, dan Ikatan Dokter Anak Amerika baru menyarankan pemberian air susu ibu atau ASI selama 2 tahun di akhir tahun 90-an, Al-Quran telah secara gamblang menjelaskannya sejak 14 abad silam. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Selain menambah kekebalan anak terhadap penyakit, kandungan lemak dan energi pada ASI di tahun kedua juga sangat meningkat. ASI di tahun kedua juga mengandung semakin banyak nutrisi dan vitamin A yang tidak mampu digantikan oleh makanan lain. Menyusui hingga usia bayi 2 tahun sangat baik bagi perkembangan psikologis anak. Karena 2 tahun adalah fase terpenting dalam proses kehidupan seorang manusia. Di dalam waktu itu, seorang anak sedang tumbuh dengan jiwa pembelajarannya. Oleh karena itu, seiring dengan menyusui, akan ada interaksi kuat antara ibu dan anak. Menyusui anak adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyediakan pahala dan kemuliaan bagi perempuan dan ibu yang melakukannya. Menyusui adalah tanggung jawab yang melelahkan dan membutuhkan banyak energi, memerlukan kesungguhan dan keikhlasan yang besar. Ini sama halnya seperti rasa sakit saat haid, mengandung, dan melahirkan. Seluruh beban diri yang menimpa perempuan akibat kodrat keperempuannya, Allah gantikan dengan pahala dan rahmat darinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pahala besar bagi seorang ibu yang telah memenuhi hak bayinya dengan susah payah. Itu sebabnya saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya tentang pahala jihad bagi wanita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan juga mendapat pahala jihad ketika harus melahirkan seorang anak dan menyusui. Dan jika ia meninggal dalam kondisi demikian, maka perempuan tersebut sesungguhnya meninggal layaknya seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Sedemikian pentingnya kedudukan menyusui dalam Islam, sehingga para ibu sangat dianjurkan untuk menyusui anaknya, dan bagi mereka disediakan pahala yang besar manakala melakukannya. Ibu yang menyusui anaknya dengan tujuan beribadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kehidupan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan kecintaan anak kepada ibunya dan memberikan kesadaran kepada anak di usia dewasa untuk menghormati dan menghargai jasa dan jerih payah ibunya. Anak menjadi terpaut hatinya dengan Tuhannya dan pandai mensyukuri nikmat. Umar radhiyallahu an pernah berkata kepada istrinya yang sedang menyusui anaknya, "Janganlah kamu menyusui anak seperti hewan, sebab hewan hanya menyusui karena perasaan sayangnya dan instingnya saja. Namun, susuilah anakmu dalam rangka mencari pahala dari Allah dan agar bayi tersebut hidup sehingga nanti akan menjadi hamba yang menyembah kepada Allah dan mentauhidkannya."